penyidikan penindakan terhadap pada koruptor, pada pelaksana, tetapi kita harus ada juga sosialisasi penyebarluasan tentang pemahaman anti korupsi yang disebut dengan pendidikan anti korupsi. Itu saudara sekalian. Nah, kemudian yang berikutnya nanti kita akan lihat di dalam setiap pertemuannya. Nah, di dalam pelaksanaan ini dari 14 kali itu aktivitasnya 40%, UASnya 30 dan UASnya 40 dan kemudian tes 30. Nah, aktivitas ini meliputi ada kegiatan pertama adalah yang bobotnya 30% itu kan lumayan juga nih. Ada kehadiran saudara sekalian, ya, kehadiran Zoom ya, di ruang kelas ini. Kemudian juga ada tugas mandiri, ya, tugas mandiri, kemudian juga ada nanti tugas kelompok. Nah, di dalam tugas mandiri, tugas kelompok maupun juga kehadiran tentu adalah satu komponen di dalam nilai-nilai aktivitas. Nah, ini yang sering juga mempengaruhi kepada penilaian-penilaian secara keseluruhan karena bobotnya juga demikian lumayan ya, sehingga saya harapkan saudara sekalian kita ke depan dapat juga sama-sama untuk belajar mengajar dalam arti bahwa saya juga akan terus mengikuti perkembangan tentang bagaimana bentuk-bentuk atau juga mungkin dari kasus-kasus yang ada ya sebagai contoh-contoh yang negatif yang memang dipandang sebagai suatu perbuatan yang jahat dalam melaksanakan korupsi tadi itu, tapi kita sebagai generasi muda, apalagi kita sebagai calon aparatur, maka harus lebih memahami dengan sungguh-sungguh dengan betul, memahami tentang aturannya, kemudian juga larangannya, dan kemudian juga tindakan-tindakan yang harus dilakukan dalam lembaga, dalam organisasi, dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Oke. Nah, dari 14 pertemuan kita bagi juga, ini sudah ada beberapa materinya sudah susun, tapi secara SAP-nya yang menurut format yang yang ada yang berlaku yang baru di SMKG saya belum tuangkan ke seperti itu, tapi secara globalnya mungkin kita bisa lihat. Itu nanti kita akan saya paparkan. Yang berikutnya yang perlu disampaikan juga adalah kehadiran ya, saudara, kehadiran itu sangat mempengaruhi juga kan gitu ya, mempengaruhi terhadap evaluasi. Kemudian tugas. Nah, di dalam tugas selain diskusi yang pada setiap pertemuan atau tanya jawab ya, ada pertanyaan, ada yang menjawab, kemudian juga kita diskusikan, kita perluas wawasan kita tentang pemahaman itu, dan kemudian ada tugas kelompok. Nah, tugas kelompok saya itu adalah mungkin selain kuis yang ada ya, nanti ada kuis juga gitu. Kuis tiap beberapa setelah pertemuan itu ya, 1, 3, kemudian ada keempat, kelima gitu ya. Mungkin ada kuis seperti itu, dan kemudian saudara sekalian juga di dalam tugas kelompok itu membuat karena ini adalah sudah mata kuliah pendidikan anti korupsi yang sebagai suatu bentuk pembinaan sosialisasi ya, sehingga tugas kelompok itulah menyusun, membuat paper, atau juga saya lebih dalam menjudul itu adalah membuat karya ilmiah yang dituangkan atau ditulis berdasarkan format jurnal gitu ya, karena banyak. Nah, kalau kita lihat dikaitkan dengan seperti apa yang terjadi atau juga yang concern di BMKG, di kantor kita, instansi kita, lembaga kita sekalian, itu setiap hari Senin itu pimpinan kita KB1 ya, Ibu Dewi itu ya menyampaikan mengenai hal-hal yang terkait dengan proses pengadaan barang maksudnya ya, pengadaan dan kemudian manajemen dan mutu dan sebagainya yang terkait juga dengan masalah pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga ini update terus sekalian ya, dan ada zona anti korupsi dan sebagainya, sehingga ini merupakan hal yang saya kira relevansi. Karena apa ya, dalam kondisi situasi di dalam situ kelembagaan pemerintah itu memang yang didukung, didanai oleh uang rakyat gitu ya, yang bersumber dari pajak, penerimaan pajak dan sebagainya, maka
ada seberapa pun juga nilainya tentang uang tersebut harus ada pertanggungjawabnya. Oleh karena itu pencegahan, ya, pencegahan pembinaan di dalam lembaga-lembaga itu adalah terus kontinuitas sehingga apa namanya, operasional kegiatan dalam lembaga pemerintahan tentu akan berjalan dengan baik. Ya, itu gambaran pertama, saudara sekalian. Ya, kemudian bahan, ya, bahan tulisan atau ulangi bahan materi, ya, itu ada, saya sudah ada sajikan barangkali begini, ya, nanti kita coba ke lampiran-lampirannya. Namun ini saya ingin juga ingin sharing juga dengan saudara sekalian. Sudah pernah ketemu dengan saya kan gitu? Sudah ya? Sudah belum? Artinya di mata kuliah apa gitu? Sudah pernah? Ya, belum Pak. Belum Pak. Belum. Pak. Oh belum. Ya, untuk kelas ini belum ya. Saya base camp-nya adalah di instrumentasi, ya. Di instrumentasi, tapi kalau mata kuliah ini saya suka di lintas, kalau pendidikan umum itu adalah lintas prodi, ya. Ada di Meteo, di Kremat, ada di itu. Nah, baik saudara sekalian, barangkali ingin sedikit saya sampaikan, ya, nama saya mungkin sudah catat, ya, Yusha Sujana, lahir di Kuningan, Jawa Barat, ya. Izin Pak. Iya siap. Mohon maaf Pak, untuk share screen-nya belum kelihatan. Oh baik, ya, sebentar, saya. Siap Pak, terima kasih. Iya. Oke, tapi suara saya bisa kedengar toh? Siap, terdengar Pak. Bisa Pak. Bisa Pak. Bisa Pak. Iya, baik. Oke. Sebentar. Ya, kita pertemuan ini hari ini adalah ini aja pertemuan dan gambar-gambaran tentang pembelajaran. Ini nama saya, ya, nama saya ini, dan ini waktu masih muda seperti saudara sekalian. Saya ini pada ganteng-ganteng saudara sekalian, ya, pada taruna-taruni SMKG luar biasa. Nah, nama saya nih Yusha Sujana, lahir di Kuningan, Jawa Barat, 26 Juni 58, sudah 64 tahun, ya. Ya, tahun depan saya pensiun. 65 karena saya yang ambil jabatan fungsional, ya, jabatan fungsional. Kemudian, ya, pendidikan saya dari LAN, Lembaga Negara, ya. Kemudian juga dari manajemen, ya. Ini lembaga administratif itu adalah dapurnya tentang pendidikan pegawai negeri sipil, PNS, ya, dan jabatan-jabatan struktural juga ada yang memegang LAN. Nah, kemudian saya selama itu adalah kerja di STMK, AMG, ya. AMG waktu masih Badan Diklat, pernah jadi struktural juga di Subag Umum. Maaf, kebaca nggak? Kelihatan nggak? Siap, terlihat Pak. Ya, oke. Ya. Nah, kemudian juga saya pernah di kantor pusat BMKG di pinjaman hibah luar negeri, ya, PHLN. Itu waktu itu organisasinya baru dan saya merintis tentang aturan-aturan tentang pinjaman hibah, baik yang loan maupun juga yang baik yang secara program maupun juga pinjaman utang negara yang terkait dengan lembaga kita, ya. Dan waktu itu rumusannya tentang bagaimana, karena BMG itu adalah lembaga itulah banyak yang bantuan-bantuan maupun juga kerjasama dengan luar negeri, sehingga banyak sekali sumber pembiayaan itu adalah ada yang hibah dari luar negeri, seperti kalau di lembaga multinasional itu ada JICA, ada dari USAID gitu, ya. Kemudian juga kalau dari waktu itu saya pertama untuk lembaga organisasi tersebut, dan kemudian saya juga pernah lama saya di AMG, BPLMG, ya, dari Subag Umum juga di di AMG. Kemudian setelah itu saya diganti oleh Pak Hendro, ya, Pak Hendro yang sekarang kepala Balai 2. Dan saya ke pusat, setelah itu saya kembali lagi ke AMG. Nah, di AMG saya pernah jadi Putri 3, kemudian juga ada di unit
TI, ada beberapa mata kuliah yang saya ampuh itu Pancasila, kewarganegaraan, pendidikan, kewarganegaraan, kemudian juga. Nah, tempat tinggal saya ada di Duren Jaya juga ada, kemudian ada di rumah di Kalimalang, Inspeksi Saluran, persis sampingnya Jalan Rayang Becakayu, ya, di Jakarta Timur Duren Sawit. Ya. Itu saudara sekalian alamatnya. Nah, ada nomor ini nomor telepon yang lama, tapi yang nomor telepon WA ini yang sekarang sudah bisa bergabung dengan WA grup kelas 8 MET 8A. Ya. Itu saya kira. Nah, saya juga ngajar di STAN, saudara sekalian. Ya. Namun semester ini saya karena kemarin penerimaannya di STAN itu adalah berkurang, maka kelasnya sekarang sudah atau mahasiswanya sudah pada diasramakan, ya, karena ada pengurangan kemarin dari segi apa tuh kelasnya yang rekrutnya yang begitu sulit karena pandemi, saudara sekalian, ternyata adalah pengurangan kelas. Dan selama dari 2015 saya ngajar di STAN juga. Baik, kemudian untuk tentu kalau ya saya ini setelah ini tentu saya udah punya anak, ya alhamdulillah punya anak, punya cucu. Ya. Kemudian apa namanya, anak saya 3 saudara sekalian. Ya. 3, yang 1 laki, ya sudah berumah tangga dan dia tugas di atau bekerja di apa namanya di dulu di Akademi Penerbangan di Banyuwangi, sekarang di STPI Curug. Beliau adalah alumni dari penerbang, ya. Kemudian yang kedua di swasta kerjanya. Kemudian yang ketiga pelaut dari pelayaran. Ya. Itu saudara sekalian sekarang lagi berlayar di Bali. Ya, kalau yang pertama itu pilot memang ya, terus ditarik ke Curug dari itu di Banyuwangi. Terus saudara sekalian cucu saya ada 4, alhamdulillah. Ya, dan ya kira demikian saudara sekalian sepintas mengenai gambaran, ya, mengenai apa namanya riwayat atau riwayat singkat tentang pekerjaan saya, jabatan. Ya. Saya sekarang di STMB ada sebagai dosen tetap, rektor kepala. Ya. Cukup jelas ya. Terima kasih. Ada pertanyaan? Jelas? Oke. Ya. Siap, Kita jelas kembali. Pak. Ya. Jadi harapan saudara sekalian, ya, apa namanya, harapan tentu salah satu waktunya nanti adalah saudara pasti berkeluarga, bertangga, ya, dan berkehidupan seperti juga yang lain, ya, manusia atau kelompok masyarakat yang lainnya. Saya kira dengan bekal pengetahuan ini tentu adalah akan berhadapan di lembaga atau di dalam situasi kondisi lembaga kita, BMKG, lembaga pemerintahan kementerian, itu pasti selain saudara sebagai seorang ahli teknis, ya, di bidang meteorologi gitu, ya, jadi memahami mungkin berkembang yang dan terus mencari tambahan ilmu pengetahuan, peningkatan pengetahuan, ya, pendidikan sampai sama S3, dan nanti ada kesempatan dapat jabatan. Sekarang jabatannya mungkin waktu dipelajar di manajemen ASN kan sudah gitu, ya. Waktu manajemen ASN dengan si dosen siapa? Izin Pak, Pak Lukman Pak. Oh, Pak Lukman, ya, Pak Lukman, ya, bahannya dari saya. Ya. Baik, ya, mungkin sudah sedikit disinggung ya tentang ASN. Ya, baik saudara sekalian, jadi itu sepintas tentang pengalaman atau juga riwayat pekerjaan saya. Dan saya nanti juga mungkin satu persatu nih, ingin tahu sambil jalan. Mudah-mudahan saya dari 31 taruna. Taruninya ada berapa? Tarunanya ada berapa tarunanya? Izin Pak, taruni Ada 6 Pak. orang Pak. Ada 6 ya. Berarti di 27 yang tarunanya, ya. Baik. Ya. Ada Salsa Nur Akila. Oh, luar biasa suara. Apa namanya, bagus, ya. Baik, ada Azkar dan ya. Baik, saudara sekalian, kita lanjut ke berikutnya. Saya akan tampilkan mengenai apa itu silabus atau SHP kita yang secara format dengan STMG, saudara sekalian, maaf. Saya masih sedang menyiapkan, ya.
Mungkin kalau ada teman dosen lain mungkin kalau dari saya nanti akan langsung saja mungkin. Ya. Jadi baik, kita berikutnya adalah ini sudah ya. Maaf. Ya. Nah. Ya, ada foto silabus atau SAP. Sudah nampak? Siap, sudah Pak. Baik. Ya, saudara sekalian, jadi ini adalah jadwal atau rincian pembelajaran kita pada mata kuliah SAP PAK ya. Pertama atau pertemuan kita akan lihat mengenai model pembelajaran anti korupsi dan pengertiannya. Kemudian juga berikutnya ada faktor penyebab korupsi, ada nilai-nilai korupsi, kemudian ada upaya pencegahan. Ya, nah penting ini upaya pencegahan. Kita mungkin menitik beratkan situ ya. Namun juga paham yang lainnya ya, karena kita melihat berdasarkan Undang-Undang 31 99 ya. Ulangi 1999 yang terkait dengan itu sebagai baik lembaganya maupun juga tentang tugas pokoknya tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian ada gerakan, juga ada pengaturan korupsi dalam undang-undang, peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Kemudian juga ada bagaimana peran taruna mahasiswa baik di lembaga yang kita sedang ikuti ya, pendidikan maupun juga di lingkungan masyarakat ya. Peran itu penting karena sebagai taruna mahasiswa, sebagai generasi muda, kemudian sebagai calon ASN juga mesti dengan mana pemahaman itu pasti akan berada di mana saja akan mempunyai dapat mempengaruhi atau juga mengenalkan tentang bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan tentang pemberantasan atau juga untuk mensosialisasikan, memahamkan tentang upaya-upaya tindakan-tindakan pelanggaran aturan ya, baik berkaitan dengan pidana ya, artinya apa, pelanggaran undang-undang pidana, pelanggaran undang-undang adalah pelanggaran tindak pidana ya. Nah, kemudian pengertian hukum juga ada, kemudian ada tindak pidana korupsi, kemudian ya Undang-Undang 31 1999 gitu. Ya. Nanti mungkin ada tambahan-tambahan lainnya adalah berkaitan dengan peraturan perundangan setelah ada perbaikan atau revisi. Nah, kemudian kita ya berikutnya kita ingin lihat nampak saudara sekalian? Ini dia. Ya, oh ya ini lagi keliru. Maaf. Ya, lanjutannya artinya apa? Di dalam materi-materi yang berikutnya adalah yang terkait dengan tadi ada pemahaman hukum, dan kemudian juga ada subjek hukum, ada juga sifat melawan hukum, ya. Kemudian ada juga delik korupsi yang dirumuskan dalam peraturan perundangan. Kemudian juga ada sistem peradilan ya, ya mungkin bagaimana perkembangannya pada saat sebelum diundangkan tentang
lembaga lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi, kemudian juga setelah itu ada lembaganya, ya pengadilannya seperti apa ya, sebelum terbentuknya pengadilan tipikal tindak pidana korupsi kan ada pengadilan umum, maka juga harus berjalan pemberantasannya. Ya. Nah kalau kita lihat sejarahnya kan pemberantasan tindak korupsi tidak hanya dengan setelah reformasi saja, tapi sebelumnya sudah ada, cuma kurang greget katanya, kurang greget ya dalam pemberantasannya atau juga penanganannya ya. Kemudian ada delik aduan, delik korupsi, dan kemudian ada sistem peradilan dan juga ada studi kasus. Nah, dari 14-15 pertemuan ini sekalian ya, termasuk yang penjelasan saya gabungkan ini persiapan ini, nanti di dalam tugas kelompok itu menyusun atau membuat tentang kiper boleh dimulai dari sekarang ya. Nanti kita akan mungkin setelah pertemuan 1, 2, 3 mungkin kita akan sampaikan mengenai tugas kelompok ini dan pembagian kelompoknya. Maka juga saya tugaskan kepada ketua kelompok dari saat sekarang mulai segera membentuk, saya serahkan sepenuhnya kepada sekalian bentuk tugas kelompok ya, untuk kelompok tugas atau kelompok belajar ya, kelompok tugas kelompok nanti agar bisa berkoordinasi dengan teman yang lain dan juga mempersiapkan juga baik dalam tugas-tugas yang diberikan ya maupun juga dalam penyusunan tugas kelompok. Itu sekalian ya. Baik, kita langsung saja kepada materi yang pertama. Oh iya, tadi saya belum sebutkan bahannya ya. Bahannya mengenai referensi buku ya, barangkali ini perlu kita. Ya ini bisa di saudara di download atau juga linknya bisa dibuka untuk materi ini ya sekalian, karena ini adalah sebagaimana kurikulum yang dirumuskan oleh tim di Dikti sekalian. Jadi pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi ya untuk mahasiswa. Nah, oke. Ya, ini bukunya, bahannya tadi mesti di awal ya. Bahan pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi. Kalau mau di download silakan ya. Silakan di nanti linknya ada, atau juga mungkin yang materi ini bisa saya letakkan di Google Classroom ya. Saya share aja di situ sehingga saudara bisa buka. Oke. Nah, dari buku ini pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi ya, saya sudah buatkan beberapa pointernya untuk penjelasan materi pendidikan anti korupsi pada setiap pertemuan ya, sesuai dengan yang tadi susun subnya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan dulu atau ada yang saya buka dulu kalau memang ada pertanyaan dari yang kurang jelas. Bagaimana, lanjut atau? Siap, lanjut Pak. Lanjut Pak. Ya, baik, Saudara Inlim Rafijani ya, Rafijai. Rumah dari mana nih? Nah, ini. Ya. Siapa? Izin Pak dari Pematang Siantar, Sumatera Utara Pak. Sumatera Barat ya. Oke, saya cek juga di. Ya. Oh, ini yang klik sini ada Andeliula Bianti, ada Afif Hawari, ada Smith Layad ya, Hosiolan,
kemudian ada Aldi Kaspari, ada Edo Juanda yang di sini. Nah, ya, oke. Dengan kendala, ya ada kalau bisa dituliskan kendalanya, ya, nggak bisa presisi karena apa gitu. Jadi dalam presensi apa absensi yang ini yang apa namanya di WA group. Ini saya berikan kebijakan untuk apa bisa tertampung nanti apa namanya saya inputkan ya. Oke. Baik, kita berikutnya adalah kita lihat di nah, setelah bukunya referensinya tadi ya, ya ada pertanyaan? Siap dulu, Pak. Baik. Ya, tadi bukunya atau juga apa model modulnya itu ya bisa saudara klik nanti saya letakkan di Google Classroom. Kemudian juga, nah kita mulai ke materi pertama ya. Ini pertemuan ini adalah setelah kita membahas atau menjelaskan tentang itu pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi. Sudah nampak? Siap, terlihat, Pak. Sudah, Pak. Baik, kita ya. Nah, ini yang diterbitkan oleh tadi yang dari Dikti, saudara sekalian. Coba kita bahas bahwa atau kita ungkapkan bahwa alasan-alasannya, saudara sekalian, ini Bang tentu ketahui bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah tentu dari dinamis ya, dinamika artinya apa? Dari setiap waktu dari mulai zaman Orde Lama, kemudian Orde Baru, kemudian Orde Reform ya, kalau kita lihat organisasi itu tentu adalah juga sebenarnya sudah ada. Tadi saya sebutkan di awal bahwa sudah ada tentang pemberantasan korupsi. Walaupun mungkin bentuk aturannya juga mungkin berbeda-beda. Hanya ada dengan keputusan keputusan setingkat dengan menteri, ada keputusan dengan undang-undang, dengan peraturan pemerintahan, jadi sudah ada. Ya. Nah seperti ini, pemberantasan korupsi di Indonesia adalah korupsi kalau kita lihat dipaham ya. Jadi tentu setelah reformasi kan muncul atau dari tuntutan-tuntutan yang dituntut oleh masyarakat Indonesia pada saat reformasi itu adalah dan lain untuk pemberantasan KKN ya di sana termasuk korupsi, kolusi nepotisme karena ada bagaikan tiga bersaudara itu saling saling apa namanya bentuk-bentuk seperti itu ada kecenderungan keadasan. Nah kalau kita lihat Pak, korupsi adalah salah satu faktor penghambat utama daripada apa? Daripada pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Ini bahasanya demikian. Yang kini semakin luas dan merambah pada lembaga-lembaga eksekutif, ya, legislatif dan yudikatif. Lembaga itu seperti apa sekalian? Di eksekutif tentu adalah mungkin sering dengar eksekutif, lembaga eksekutif seperti apa? Presiden, ya, Pak. badan ya, eksekutif di pemerintahan. Ya, di presiden, tentu di bawahnya ada pembantu-pembantunya, eksekutif di presiden, dan kemudian di bawahnya ada menteri-menteri, badan-badan yang sebagai pembantunya atau yang diperlukan oleh pemerintah, ya, untuk itu sebagai karena Pak Presiden sebagai kepala pemerintahan dan juga kepala negara. Ya. Nah, kemudian legislatifnya tentu adalah lembaga legislatif ya, yang wujudnya adalah seperti DPR, maka artinya apa? Lembaga-lembaga yang walaupun dia concern di bidang ini masing-masing ya di eksekutif, legislatif dan yudikatif sebenarnya adalah objek atau juga subjek dalam rangka penerapan tentang pemberantasan tindak korupsi. Oleh karena itu mungkin yang sering terdengar sampai saat ini adalah yang terjadi itu adalah misalnya apa? Kalau di pemerintahan di kementerian ada menteri, ada juga pejabat-pejabat pemerintah daerah terutama ya pejabat negara pemerintah daerah, ya ada gubernur, wali kota dan seterusnya itu. Ya, di eksekutif itu banyak terjadi kasusnya dan sampai hari ini juga masih ada terus ya. Mudah-mudahan berkurang gitu. Ya. Nah, di legislatif itu tentu adalah anggota DPR, pejabat negara ya. DPR itu adalah pejabat negara ya. Maka ya juga ada di antaranya yang terlibat. Nah, namun bentuknya ada juga. Kalau kita lihat dalam kasus-kasusnya ya, ada yang terkait langsung misalnya ditangkap dengan OTT misalnya. Tapi ada juga yang mereka adalah karena mempengaruhi atau juga dia kolusi nepotisme yang berakibatkan kepada ujungnya adalah tentu
pelanggaran undang-undang gitu ya, undang-undang. Nah, kemudian juga ada yudikatif, tentu adalah di bidang penegakan hukum, kejaksaan, polisian juga masih ada terjadi. Sekaliber atau sekelas demikian di lembaga-lembaga pemerintah itu adalah juga kerap terjadi, baik pejabatnya, aparaturnya maupun juga ya tentu adalah apa namanya yang punya kewenangan dan tanggung jawab dalam hal pemegang apa namanya baik di keuangan atau kebijakan ya. Tapi kalau ada yang bilang bahwa kebijakan itu tidak bisa dipidanakan, artinya apa? Mengeluarkan kebijakan yang berdampak kepada penyalahgunaan itu berarti adalah bukan kebijakan yang salah, tapi adalah ke pelakunya yang ada di sana. Mungkin ada penyimpangan dari pengelolaan keuangannya atau juga ada tindakan-tindakan yang merugikan orang lain dan seterusnya. Baik, itu ada artinya apa? Bahwa di dalam ketidakkeberhasilan pemerintah yang demikian tadi itu dalam upaya memberantas korupsi telah melemahkan citra pemerintahan di kalangan masyarakat sehingga memang ya, pemerintah kita ya ada kementerian, ada lembaga non kementerian, kemudian juga ada pemerintah daerah tingkat 1, tingkat 2 yang begitu besar. Provinsi ada 34, kabupaten kota 550 sekalian ya. Maka tentu di sana lah pejabat negara maupun pejabat pemerintah yang kita ketahui pejabat negara, barangkali kita ingatkan lagi, ingat sekalian, pejabat negara adalah anggota DPR, bupati, wali kota. Kalau menteri pejabat eksekutif dia, karena adalah tangannya kanan pemerintah atau presiden. Ya. Pejabat negara itu kalau di kelas di meja ASN kan ada gubernur, bupati, kemudian anggota DPR, anggota DPRD, kemudian juga ada anggota pada legislatif juga ada pada yudikatif ya di Mahkamah Agung di Mahkamah Agung maupun juga lembaga negara lainnya. Nah, sekalian, jadi apabila tidak ada perbaikan kondisi tersebut dan akan terus merugikan dan membahayakan persatuan dan kesehatan bangsa. Kenapa demikian, sekalian? Nah, kalau terus-menerus tidak ada tindakan pemberantasan, nah baik dalam suatu negara seperti Indonesia, ya, mulai dari pembentukan aturannya, lembaganya, kemudian penegaknya orang atau pejabatnya. Nah, juga terkait dengan negara lain. Karena bisa terjadi bahwa korupsi itu adalah juga antar oknumnya ada pada transaksional ya dengan negara lain. Ya. Orangnya misalnya apa? Koruptor pergi ke luar negeri. Nah, kemudian di negara masing-masing juga punya tentang aturan undang-undang tentang pemberantasan korupsi. Walaupun mungkin lembaganya namanya tentu ada yang berbeda-beda. Ya. Nah, kemudian kita lihat bagian kedua atau bagian pertama ini sekalian dalam metode pembelajaran tentu adalah sebagian juga dalam pembelajaran yang lainnya. Namun di dalam pendidikan anti korupsi ini, ya, kita pendekatan hubung ulangi ya di dalam apa namanya edukasi pelaksanaannya pendidikan anti korupsi ya digunakan pendekatan yang dipakai adalah tentang pendekatan hukum, kemudian juga bisnis dan juga pendekatan pasar. Artinya apa? Bagaimana bisnisnya, usaha-usaha dalam kerangka di dalam baik dalam lembaga pemerintah maupun juga lembaga-lembaga non pemerintah atau juga badan-badan usaha yang di sana ada korpsnya atau dia ada apa core-nya atau juga ada tujuannya ya. Nah, kalau lembaga pendekatan bisnis sebenarnya instansi pemerintah itu ada lembaga apa pendekatan bisnisnya. Karena apa di sana ada unsur manfaat, ada unsur keuntungan, ada unsur layak atau ada unsur mengenai apa memenuhi kebutuhan kliennya, pelanggannya. Nah, kalau ANS apa pemerintah kan layanannya adalah masyarakat. Gitu ya. Nah, kemudian ada pendekatan pasar. Kalau kita lihat pendekatan pasar itu adalah menciptakan bagaimana kompetisi antar penyedia barang, jasa. Nah, ini yang mungkin sampai saat ini karena sebagian besar dalam atau di dalam pemerintahan, dalam instansi lembaga pemerintah non kementerian maupun juga kementerian tadi itu adalah tentu adalah para pelaksana baik teknis maupun juga manajerialnya sekalian ya tentu ada kerjasama dengan instansi lain atau stakeholder atau mitra kerja gitu ya. Coba misalnya apa BMKG kan pelayanan kepada publik tentang apa cuaca iklim kemudian informasi gempa bumi dan seterusnya ya. Tapi membangun infrastruktur, membangun sarana fasilitas itu kan
dengan APBN dengan dana tadi itu, maka juga melibatkan sektor lain atau pihak swasta atau mitra kerja. Seperti apa saudara sekalian? Ya harus misalnya apa dalam pengadaan barang harus dilelangkan, gitu ya. Harus kita tawarkan kepada penyedia jasa yang mereka kompeten di bidangnya. Nah, dalam proses itu biasanya sering terjadi, gitu ya. Jadi, kemudian ya tentu adalah apa namanya pasar. Artinya apa? Misalnya BMKG punya program, punya kegiatan yang memerlukan juga partisipasi masyarakat, partisipasi perusahaan, masih sektor lain, sektor swasta. Nah, sekarang dengan clear, terbuka, ya kalau dalam istilah KBS itu adalah clear and clean gitu ya, itu terus gitu ya, bersih dan juga transparansi gitu ya. Nah, oleh karena itu maka celah-celah itulah terus harus sebagai pendekatannya yang dilakukan, karena ada juga misalnya ada clean governance ya, ada lembaga lembaga pemerintah yang bersih, cuma juga ada clean governance corporate. Artinya apa? Di sektor lain ya, perusahaan tadi, perusahaan terutama perusahaan pemerintah gitu ya, harus juga bersih, transparan. Artinya apa? Kalau perusahaan BUMN misalnya apa? Dia sebagai penyedia jasa, dia sebagai usaha di bidang saran dan sebagainya untuk apa? Ikut kompetitif dengan perusahaan lain, dengan bisnis lain, dengan corporate lain, maka juga harus sama, adil di situ ya. Artinya mengikut peraturan, tidak ada KKN-nya. Nah, ini ya jadi pengetahuan di situ. Baik, jadi walaupun sudah dilakukan seperti itu, mengapa pendidikan anti korupsi itu perlu? Karena apa? Tadi ada pendekatan hukum, pendekatan bisnis, pendekatan pasar, dan kemudian sekalian kasus-kasus yang walaupun sudah ada seperti ini, fraud seperti ini yang bisa dilakukan ya, upaya-upaya yang ada, karena ada upaya, udah usaha sekalian, maka apa namanya kasus-kasus tadi itu atau juga koruptor-koruptor itu yang terus juga masih ada muncul ya. Nah, ini ya. Makanya nanti mungkin pemahaman itu apakah mana yang harus kalau di pemerintahan misalnya ada PNS, ada ASN sekalian, ya, ada keterkaitannya. Gaji yang cukup, pegawai ekonomi yang disiplin, kemudian yang ini apakah itu adalah merupakan satu kriteria untuk bersih, clean gitu, atau walaupun itu tercukupi tapi ada peluang-peluang lain bisa juga terjadi, gitu ya. Oleh karena itu peneguhan nanti ada bagaimana ya perilaku itu yang berasal dari individu maupun juga dari lingkungan ya, tersistem, maka ada unsur pengaruh. Tapi kalau ada penguatan dalam diri sendiri ya, walaupun ada peluang atau enggak ada apa namanya kemungkinan itu ya dengan prinsip, dengan menegakkan aturan, disiplin, dan kemudian juga ada semangatnya tadi itu, maka terhindar dengan pengaturan juga anti korupsinya gitu ya. Nah, kemudian sekalian kita berikutnya ya. Ya, masih nampak sekalian? Masih? Gin, Taufik Kur? Ya. Siap, masih Pak. Baik, Pak. Ya. Boleh kita lanjutkan. Karena upaya dengan ketiga pendekatan tadi itu ada bisnis, ada apa namanya pasar ya, dan seterusnya, maka upaya ini ya, upaya yang bisa dapat dilakukan, kan upaya itu adalah proses gitu ya. Pendekatan sebelumnya adalah maksimal atau dilakukan dapat secara maksimal, dan artinya Pak, apa namanya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri sejak setelah kemerdekaan Orde Lama ya, dalam pemerintah itu kan pengelolaan anggaran dan rakyat dan kemudian lembaga tadi itu tentu adalah pasti ada terjadi, namun aturan untuk menegakkan itu sudah ada, walaupun tadi saya sebutkan bentuknya tidak dengan undang-undang, ada peraturan mungkin mungkin penguatannya di situ barangkali atau sebatas itu kebijakannya untuk pemerintahan, kemudian ditingkatkan lagi ada undang-undang dan lembaganya seterusnya. Nah, oleh karena itu selain ada upaya yang dapat dilakukan seperti itu, maka juga harus dilakukan dengan upaya pendekatan budaya. Budaya, perilaku, sikap, dan sebagainya sekalian. Membangun dan memperkuat sikap anti korupsi individu melalui ya tadi sosialisasi atau pendidikan ya yang diperlukan. Nah, cenderung membutuhkan waktu yang lama memang. Mungkin kalau
Kalau penyelidikan, penindakan, nah langsung kan ketemu karena menegakkan itu, karena ada kasus-kasus segera ditangani gitu ya. Tapi kalau proses pendidikan itu dalam waktu yang panjang, yang lama. Walaupun demikian, tapi inilah ya seperti apa yang digambarkan dalam kurikulum ini ya, pemahaman yang demikian. Ya, untuk memberikan gambaran pengetahuan tentang bagaimana upaya tindakan pidana korupsi gitu ya. Oleh karena itu, ya, yang demikian ini individu melalui pendidikan, ya, kemudian dalam lingkungan dan seterusnya. Cenderung membutuhkan waktu yang lama, yang terus kontinuitas. Oleh karena itu generasi ke generasi terus harus ada pembekalan-pembekalan, walaupun mungkin pada generasi tahun ini mungkin pada periode ini mungkin mahasiswanya taruna itu adalah mungkin yang baru kan, sehingga tapi terus ada pelaksanaan kegiatan seperti itu yang melalui proses pendidikan. Kan ini upaya gitu ya. Nah, biaya tidak besar, tapi tadi kalau cost itunya adalah atau juga mungkin dengan jangka panjang itu ya. Hasilnya akan berdampak jangka panjang dan juga tentu sekalian ya. Misalnya apa? Tidak sedikit juga ya. Saya kebetulan ini ada sedikit pengalaman ngajar di STAN itu ya. PKN STAN. Ada jurusan, saya pernah menjadi jurusan pajak, kemudian ada jurusan akuntansi, kemudian juga ada di PBB. PBB itu adalah pajak bumi dan bangunan gitu ya. Ada 4 prodi kan. Nah, ternyata artinya apa? Ada sebagian juga atau ada beberapa orang yang memang alumni situ walaupun sudah dibekali dengan metode dan sebagainya itu ya, pencegahan ya mungkin dalam suatu sistem, dalam lingkungan organisasi dan sebagainya, sehingga tergelincir dari aturan, mereka terlibat dengan terjadinya kasus-kasus tersebut ya. Ini jadi sebagai ya, baik sekalian. Nah, tadi ada yang lewat. Ya, baik, kita lanjut. Ya. Kemudian selain pendekatan atau upaya pendekatan ya melalui pendidikan tadi sudah didesain demikian pada perguruan tinggi. Ya. Lalu bagaimana pada pendidikan atau upaya tindak pidana korupsi itu melalui pendekatan-pendekatan tadi itu? Ya, selain pada lembaga-lembaga pendidikan ya sampai mulai dari SD, SMP, SMA, kemudian juga perguruan tinggi, maka juga bagaimana untuk masyarakat. Nah, kalau kita lihat ada masyarakat yang merenggang dalam arti luas itu adalah masyarakat terkelompokkan dalam organisasi baik di usaha, bidang usaha maupun juga secara umum. Nah, tentu adalah karena tindak pidana korupsi itu terkait dengan APBN, ingat ya. Jadi tindak pidana korupsi adalah terkait dengan APBN. Nah, bagaimana kalau misalnya di sektor swasta ada juga yang korupsi di perusahaannya, itu adalah kebijakannya adalah intern pengaturan atau penegakan hukumnya oleh perusahaan itu sendiri, ya. Karena apa? Dia ada berlaku juga aturan-aturan, karena misalnya di swasta, di perusahaan swasta juga ada SPI, artinya ada satuan pengawas internal, ada. Nah, kalau di negara kan ya seperti lembaga pemerintah daerah dan seterusnya sekalian, tentu adalah Undang-Undang 31 1999 ya, pandakan atau dengan menggunakan aturan itu. Tapi kalau di swasta, walaupun mungkin tidak terungkap dalam antar usaha tadi itu, pihak swasta dengan pihak swasta, mungkin terjadi penyimpangan dan sebagainya, itu kan diatur atau juga ditegakkan atau juga dihukum atau ditindak dengan aturan yang ada pada perusahaan itu ya. Baik mungkin anggota karyawannya, pegawainya pada perusahaan itu ya, bahkan ada yang. Tapi kalau misalnya dia ada terkait dengan masalah pidananya, nah tentu adalah dengan undang-undang ini. Misalnya gini sekalian, nah kalau kita kok ada pihak swasta dalam penegakan undang yang tadi, kalau dalam undang itu ada yang memberikan atau yang menyogok, kemudian ada yang tentu kalau perusahaan itu tidak korupsi kan, karena misalnya ikut lelang, dia ikut lelang pengadaan barang ya, pasti dia adalah ikut dengan fair, dengan luas demikian. Nah, tapi kalau dia adalah
tidak mengikuti aturan itu, dia pengen menang, kemudian dia keluh kesah mendekati pada pejabat pengadaan itu, maka dia adalah merupakan satu tindakan, ya tindakan korupsi, ya, bukan korupsi uangnya tapi pelanggar undang-undangnya gitu ya. Maka dia harus ditindak, karena ada bahwa baik yang menyuap ataupun dia ada yang mempengaruhi juga ya, atau juga memberikan pada pihak lain oleh pejabat negara ya, bisa juga jadi tindakan pidana korupsi ya. Tapi kalau swasta itu pasti pada pihak menyogoknya gitu, pada pihak dia mensuapnya itu ya, menyuap. Orang swasta kan boleh juga usaha mengadakan barang, ikut lelang, ikut pengadaan barang ya di pemerintahan, di pusat maupun di daerah ya. Ikutin aturan yang berlaku bebas itu. Artinya fair, secara fair, secara transparan, akuntabel dan sebagainya. Ya, saya kira di situ terjadi proses ya yang memang selama ini berjalan. Tapi kalau ia sudah ada pihak swasta berupaya untuk memenangkan, kemudian mempengaruhi pejabat dan sebagainya, itu dianggap penyuapan yang melanggar pada undang-undang tindak korupsi tadi itu. Baik, kita lihat pendidikan ini adalah mata kuliah yang kita lakukan ya, independen, kemudian ada sisipannya, ada wajib, ada pilihan. Tentu yang lain adalah ada misalnya kita suatu ketika mungkin perlu adakan seminar ya, kemudian ada pelatihan khusus, diklat khusus tentang penegakan tentang tindak pidana korupsi. Nah, termasuk adanya kampanye ya, kampanye anti korupsi atau penyebarluasan pada masyarakat mengenai gerakan-gerakan bahwa masyarakat itu aware ya, ikut juga partisipasi ya, mungkin memasang banner, iklan dan sebagainya di jalan atau tempat umum ya, yang bisa memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa korupsi adalah tidak baik, korupsi itu adalah jahat dan sebagainya. Ya. Baik, kita lanjut. Nah, kemudian kita lihat ya, tujuan daripada pembelajaran tentang pendidikan anti korupsi adalah, saudara sekalian, ya membangun karakter ya mahasiswa taruna masyarakat ya untuk anti korupsi. Artinya apa? Ya tentu tadi saya sebutkan di awal bahwa pada lembaga pendidikan adalah bagi generasi muda yang melalui program pendidikan, lalu masyarakat juga demikian perlu. Nah, dalam hal ini tujuan pendidikan anti korupsi pada perguruan tinggi adalah agar turut serta atau upaya ya, sebagai upaya untuk apa? Untuk memberikan pemahaman dan sehingga mencegah orang lain untuk tidak korupsi ya. Kemudian mencegah diri sendiri untuk tidak korupsi. Kemudian juga mampu mengenali dan juga memahami tentang apa itu nilai korupsi, bentuk korupsi dan jenis-jenis korupsi ya. Nah, sehingga pemahaman ya, kemudian juga pengetahuan ya, kemudian juga bisa pada sikap tingkah laku, kemudian budaya ya, terhadap anti korupsi. Nah, lebih-lebih lagi tadi ya, saudara sekalian, para taruna mahasiswa ya yang bisa sebagai calon aparatur negara pada lembaga, pada sistem pemerintahan, maka itu adalah sebagai punya peran penting. Ya. Namun saya kembalikan bahwa ya itu sangat tergantung ya, atau juga sikap mentalnya itu adalah pada individu tadi itu harus ya, dengan harus kuat dengan dibarengi dengan keyakinan agama, nilai-nilai ya, kultur yang ada sehingga ada penguatan-penguatan di sana ya. Nah, kemudian saudara sekalian ya, dengan tujuan yang demikian atau membentuk karakter, membangun karakter ya, karakter anti korupsi pada mahasiswa dengan pendekatan tadi itu ya. Ya sehingga ia sebagai calon pemimpin ya, saudara sekalian adalah calon pemimpin ya, calon masa depan, sehingga pembekalan ini adalah sebagai suatu selain sosialisasi pemahaman, kemudian sebagai gambaran ya pada nanti setelah les pendidikan pada dunia kerja ya, pasti akan berhadapan dengan hal tersebut
Ya, di samping tadi itu adalah pengetahuan ilmu teknisnya itu ya kegagian ya metode ini tetap ada dimiliki. Namun karena pada setiap level pekerjaan ya di pemerintah itu kan ya selain yang mungkin jabatan fungsional dengan tugasnya, kemudian jabatan struktural dengan jabatannya tadi itu, tentu adalah level-level itulah yang punya peran penting. Nah, kemudian kita lihat sekalian dari tunjukkan pendidikan itu adalah bahwa mata kuliah anti korupsi ini tidak berlandaskan pada salah satu perspektif keilmuan secara khusus. Namun bagaimana? Karena ini adalah pendidikan umum, sekalian maka berlandaskan pada fenomena atau momen-momen dan permasalahan-permasalahan serta pendekatan budaya yang telah diuraikan di atas tadi. Ya, ada upaya, kemudian budaya, dan tadi pendekatannya ada pasar, ada bisnis, dan terusnya maka ya mungkin bisa akan kita bisa menemukan secara langsung ya melalui berita, melalui informasi lainnya bahwa terjadi tentang kasus-kasus tersebut ya. Kemudian sehingga mata kuliah ini sebenarnya adalah lebih menekankan pada pembangunan karakter tadi, karakter building ya, anti korupsi karakter building pada diri individu mahasiswa atau taruna. Jadi ini paling tidak misalnya apa, saudara sudah selesai pendidikan diangkat jadi CPNS, PNS, kemudian ada sudah beberapa tahun kemudian ada jabatan fungsional, ada jabatan struktural, mungkin dalam pengembangan karirnya tadi itu ya dalam bidang teknisnya terus berjalan, tapi akan berhadapan dengan yang namanya organisasi, yang namanya berorganisasi pasti itu ada manajerial, ada pemimpin dan sebagainya, kemudian juga ada hal-hal yang berkaitan dengan anggaran dan sebagainya gitu ya. Tuh. Maka harus paham benar dengan bagaimana pengelolaan taksi itu ya, karena dengan pengetahuan yang atau pemahaman tentang pendidikan anti korupsi maka sebagai sinyal yang kita ketahui ya agar pada suatu ketika Pak saya misalnya Pak kalau saya udah masuk di sistem di lembaga misalnya udah bekerja kemudian kita kan harus patuh pada atasan, hormat atasan, kemudian juga menjalani pekerjaan sesuai dengan job description-nya, aturannya, dan sebagainya gitu ya. Tapi ada hal yang berkaitan konflik internal gitu ya, yang kepentingan. Bagaimana? Nah itu dalam sistem manajemen tentu ada aturan-aturannya sedemikian rupa. Ya tentu kita juga di situ pasti ada celah-celah yang memungkinkan. Nah oleh karena itu kalau kita sudah dibekirkan, artinya memungkinkan penyimpangan-penyimpangan terjadi. Tapi kalau kita dikuatkan dengan dasar pemahaman, keimanan, dan juga tanggung jawab dia itu pasti akan teringat sekalian. Ya. Nah, tantangan mendesain mata kuliah ini kalau kita lihat dari referensinya ya, tentu adalah saya kira ini ada bentuk-bentuk ya, ada kognitif, fasilitator, kemudian juga efektif, psikomotor dan artinya apa? Nah, kita nanti seperti apa di awal juga saya sampaikan bahwa pembelajaran itu ada diskusi, ada tugas ya, kemudian ada kuis. Kali ini kita untuk mencoba berlatih untuk hal tersebut ya. Karena sekali lagi kalau saya sebagai pengampu, sebagai fasilitator atau sebagai pendamping untuk membuka ya dari perjalanan tentang pemahaman pendidikan ini. Nah, kita tentu beberapa konsep yang bisa kita lihat juga ya di dalam pembelajaran itu ada beberapa misalnya ada retention rate, ada retention artinya mungkin model-model yang bisa kita selenggarakan, namun kita lebih banyak kepada nanti kalau di akhir pertemuan ini kan ada studi kasus, tapi saya tadi sudah mengatakan juga saya diharapkan saudara sekalian dapat menyusun tentang paper atau juga penulisan jurnal pengetahuan ilmiah kelompok ya, sehingga dengan pengalaman tadi itu bisa mengetahui dengan bagaimana problem permasalahan yang terjadi ya terkait dengan masalah kasus-kasus tindak pidana korupsi. Nah, ada beberapa metode kreatif diskusi kelas. Nah, ini saya tadi sudah singgung kira-kira ya. Nah, kalau kuliah umum ini harus harus pada kebijakan lembaga. Mungkin tidak hanya satu kelas, tapi bisa untuk keseluruhan. Nah, ini pernah juga diselenggarakan ya, sehingga untuk bersama-sama dengan kelas yang lain ada waktu untuk kuliah umum.
Ya. Kemudian kita lihat juga metode kreatif, ada eksplorasi tematik, pembuatan prototip. Nah, mungkin yang tematik ini ya, atau juga yang prototip, maksudnya begini, ya, model-model yang dapat atau sebagai upaya dalam rangka pencegahan, ya, pencegahan atau juga mungkin apa namanya, kalau pendidikan itu penegak hukum kita kan upaya-upaya apa namanya pencegahannya yang lebih dititik beratkan. Artinya apa? Oh, dengan cara uh, apa namanya, misalnya dalam organisasi atau dalam masyarakat atau dalam lembaga pemerintah misalnya ya, dapat bentuk seperti apa untuk bisa atau model-model atau tipe-tipe seperti apa ya, mungkin bisa didesain terus sekalian. Misalnya apa? Pencegahan tindak korupsi pada stasiun kelas A ya melalui apa namanya transparansi pembandaan anggaran. Nah, bisa juga ya, misalkan begitu. Salah satu ya. Sehingga model atau prototip ini bisa juga sebagai bentuk hasil karya untuk mungkin bisa di sebarluaskan ya, tentu berdasarkan analisa atau juga apa namanya pengalaman-pengalaman yang ada dalam dan dituangkan dalam penulisan. Nah, kemudian ada pembuatan alat pendidikan ya, ini saya kira yang tujuannya itu adalah untuk pencegahan ya, upaya pencegahan korupsi. Nah, ini kalau di tempat-tempat lain ya, artinya masih lembaga-lembaga lain, lembaga pemerintah itu tentu dengan aturan gitu ya. Pembuatan alat pendidikan kalau kita lihat mungkin misalnya apa ya, barangkali kalau kita berada di area umum ya, ada bentuk yang menarik, alat yang mungkin sebagai satu ya apa namanya smart ya, apa namanya kecerdasan ya, atau budaya antri atau budaya mungkin sekarang misalnya apa etol juga, atau etol dengan sistem itu kan itu misalnya upaya pencegahan tindak pidana korupsi karena apa tidak bertemu dengan orangnya langsung, tapi sistem itu nah diciptakan sebagai satu prototipe yang dapat cegah itu. Contohnya apa? Kalau di pemerintah daerah sekarang itu sudah banyak atau sudah pemerintah daerah, ulangi, pemerintah tingkat 2 itu sudah membuat atau yang ada yang disebut dengan apa namanya? Kalau cikal bakalnya kan kalau kita ngurus contoh misalnya ngurus SIM gitu ya. Ngurus SIM di Polda atau di Polres itu kan uh, apa samsat, istilahnya samsat, sistem administrasi manunggal satu atap. Artinya ada unsur perhubungan, ada unsur pajak, ada unsur kepolisian dalam satu tadi itu sebagai sistem. Nah, kalau sekarang itu dalam pemerintah daerah layanan publik ya, layanan publik itu dengan digital itu kan, itu sebenarnya itu sebagai upaya prototip dalam rangka pencegahan korupsi gitu ya. Itu. Misalnya apa? Ya kalau di pemerintah daerah Ketua Bekasi, walaupun ternyata sekarang adalah walaupun dulu digembor-gemborkan di Bekasi sudah ada layanan terpadu ya satu atap itu. Misalnya apa ngurus perizinan mau buka warung, mau buka toko, mau buka usaha misalnya ada satu sistem disebut dengan satu atap. Artinya apa? Orang tidak ketemu dengan petugasnya tapi melalui online. Nah, itu kan upaya. Nah, tapi ternyata juga malah justru wali kotanya sekarang lagi ditahan lagi ya. Karena kasus korupsi juga. Nah, itu banyak dalam proses pengadaan tanah gitu kan. Nah, sekarang masih justru malah sekarang lebih melewas ya, banyak yang terkait dengan pejabatnya yang ada yang jadi saksi, ada yang jadi tersangka. Ya. Baik, ya kemudian kita lanjut. Sebelum saya lanjutkan, barangkali kalau ada pertanyaan boleh. Belum? Ada ya? Siap belum, Pak? Oh, belum ya itu ya. Belum, Pak. Saya tanya sampai jam berapa kita? Sampai jam 12. 11.40. Berapa? Jam? Halo? 11.40, Pak. Oh iya, sebentar saya ada jadwal nih. 11.40 ya? Oh ya, masih ada waktu. Ya baik ya. Ya, ya kita lanjut. Tematik, kemudian kita ini tadi saya
mengukur karakter. Lalu bagaimana sebenarnya tadi kalau dengan prototipe budaya sebagai membangun karakter ya pada mahasiswa taruna, maka diharapkan sekalian nanti diskusi ya, ada pelatihan kelas ya, mungkin ada kuis yang kita sudah siapkan anti korupsi atau juga makalah anti korupsi ya. Tugas besarnya adalah tentu saya sudah tadi tugas kelompok gitu ya. Kemudian ada UASnya. Ini saya kira sebagai bahan evaluasi atau mengukur karakter apa yang saya sampaikan ini, sekalian bisa diterima dan juga ada feedbacknya untuk apa, untuk perbaikan-perbaikan lainnya ya. Nah, kemudian ya ini saya kira kalau di dalam sifat ujian nanti dievaluasi tadi yang 30, 40, kemudian aktivitasnya 30 itu, ya kalau kita kembali ke hal-hal seperti ini saya kira ya misalnya di UAS tentu bisa juga apa namanya model UASnya bentuknya itu ada yang bersifat kasus, ada juga dengan tambahan pilihan ganda atau juga mengenai jangan apa namanya urian ya, saya kira itu. Nah kita lihat, nah dari beberapa hal tadi itu maka ya tujuan mata kuliah anti korupsi adalah membentuk kepribadian anti korupsi pada diri pribadi mahasiswa taruna serta membangun semangat dan kompetensinya sebagai agent of change ya bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi. Nah ini kalau kita lihat sekarang kita sebetulnya mungkin di jalan dalam atas rel yang lurus ya. Tapi kalau kita dalam ada satu sistem organisasi pasti aja ada pengaruh-pengaruh lain. Nah oleh itu ada kalau ada keteguhan pasti punya prinsip tadi itu kira apanya dalam organisasi kan ada atau dalam manajemen itu ada proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan. Nah satu garis yang lurus tadi itu, nah kalau ada pengawasan tadi itu adalah mungkin internal atau eksternalnya dari lembaga tadi itu pasti yang sudah miring-miring akan dikembalikan lagi pada jalurnya. Nah, tapi kalau tindakan tindakan apa namanya pencegahan itu ya dari awal pada penyusunan tadi itu sudah diinformasikan. Contoh misalnya gini, pendidikan anti korupsi di dalam kalangan perguruan tinggi tentu dengan seperti penjelasan ini. Tapi kalau dalam praktek dalam instansi pemerintah ya seperti apa pencegahannya ya. Pada saat penyusunan anggaran satu penyusunan anggaran APBN maupun APBD untuk daerah sekalian itu pada saat awal punya mulai ini Maret itu sudah mulai mengumpulkan bahan dan seterusnya. Nanti pada saat sudah menjadi satuan 3 rumusan tentang APBN, APBD, maka itu biasanya mengambil narasumber baik dari kepolisian, kejaksaan maupun KPK untuk apa? Upaya pencegahan, menginformasikan, memberikan tahukan, mengarahkan atau juga menjelaskan tentang peraturan-peraturan sebagai upaya pengingat kepada para pelaku, para pejabat, ya pelaksana anggaran itu yang adanya. Ya, sehingga sehingga dalam perjalanan tadi pelaksanaan kegiatan-kegiatan tadi itu dapat berjalan dengan sesuai dengan rencana dan juga tidak tergelincir atau juga mungkin kalau segi efisiensi efektivitasnya seperti apa tentu adalah di sana ada ya ada aturan-aturan yang harus dilalui. Biasanya ada ditemukan masalah-masalah mungkin ya misalnya kalau ada pertanyaan gini barangkali, Pak saya itu kerjanya di teknis ya, teknis itu mungkin nggak ada korupsinya. Saya teknis setiap hari mengamati, menganalisa cuaca. Terus yang terkait dengan korupsinya apanya gitu? Orang kan cenderung kalau korupsi itu terkait dengan anggaran, enggak juga. Gitu. Ada dari segi waktu, gitu. Ya mungkin kecil-kecilan seperti itu. Atau dari segi apa dia ada, ya hal yang lain. Namun ada toleransi di sini. Oh, wah, kalau di dalam uang mungkin orang yang satu atau yang kasus-kasus tentang korupsi yang sampai dengan di atas 1 miliar, kemudian tindakannya dihukumnya adalah dia adalah dengan denda 200 juta, kemudian hukumannya adalah maksimum 20 tahun dan seterusnya. Maka itu adalah tindakan atau juga eksekusi daripada aturan tadi itu. Tapi kalau dalam sistem tadi itu yang mungkin yang tidak terkait langsung dengan APBN dengan anggaran, tapi kita sebagai orang teknis, orang pelaksana tadi itu, maka
Harapan-harapan ini adalah agar ya semangat berjalan terus, pekerjaan terus berjalan terus, tugas yang kita dilaksanakan dan sesuai dengan aturan dan seterusnya. Nah, jangan sampai nanti tergelincir atau juga yang lainnya yang bisa mempengaruhi, mengakibatkan kerugian-kerugian terhadap baik organisasi maupun juga atau instansi tadi itu sendiri. Itu ya. Sehingga wawasan itu adalah terus ditumbuh kembangkan. Selain hal tadi penilaian tujuan juga saya kira ini adalah juga ada kompetisinya ya dengan menjadikan tingkat perspektif saya kira ini umum ini ya masih mampu mencegah dirinya sendiri agar tidak melakukan tindak korupsi, kemudian mahasiswa atau taruna mampu mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak korupsi dengan cara memberikan peringatan. Nah ini kan kalau sudah model gini ya seperti apa Pak? Saya berani nggak ngikutin atasannya atau misalnya kalau di desa, kalau berada di daerah gitu. Contoh misalnya, contoh waktu mungkin saudara juga mendengar dari radio atau melihat di televisi atau mungkin membaca surat kabar kan, ada seorang staf sekretaris desa melaporkan mengenai apa tuh, kepala desanya ya, ingat nggak tuh, ada nggak? Nah, Siap ada Pak. Itu ya, kok malahan yang melaporkan malahan disangkakan gitu ya, ya. Nah itu kan harus di-clear-kan, dibuktikan ya. Nah, di dalam kolaborasi atau juga apa namanya? Upaya-upaya seperti pencegahan atau penindakan tadi itu harus juga harus dengan aturan sehingga melebar sekarang kan ya menggunakan pasal berapa sehingga orang yang melaporkan itu justru malah dikenakan sebagai tersangka. Nah, itu kan ada konflik-konflik situ sehingga harus sampai diangkat ke tingkat nasional, tingkat lebih tinggi gitu ya. Penegaknya ditarik ke pusat kan gitu ya. Di Polres Cirebon, ini ke Polres Jabar ditarik ke pusat. Ternyata ada kekeliruan di sana ya. Dan dijamin menurut undang-undang bahwa pelapor ya yang memberitahukan itu harus juga dilindungi apa yang disebut dengan apa namanya perlindungan atas saksi dan korban. Nah itu ya yang termasuk juga yang melaporkan polisi harus. Nah kalau tapi bagaimana dalam sistem organisasi di dalam lingkungan tadi itu sekalian secara miseralnya, maka memang bawahan harus percaya pada atasan juga memberikan laporan ke atasan. Nah, kalau ada gelagat atasannya adalah melakukan tindakan penyimpangan tadi itu tidak sesuai dengan aturan yang ada. Nah, mungkin sebagai bawahan sebenarnya kalau melaporkan pasti kita seperti tadi terjadi itu ada rasa takut dan sebagainya. Tapi mungkin harus kita ikut memberikan saran, ya. Nah, di sini disebutkan, ya, masih mau mencegah dirinya sendiri atau mengingatkan pada orang lain. Nah, hal-hal tersebut yang bisa dilakukan dengan cara seperti bijak, ya. Mungkin bahkan mungkin dengan misalnya teman sendiri satu kelas misalnya, satu ketika mungkin satu kantor, satu unit kerja. Wah, dan sebagainya mungkin memang kalau saudara Adrisal misalnya ya, dia memang dari dulu memang sudah mentereng gitu. Dalam arti bahwa mungkin ya karena mohon maaf Bang, misalnya adalah karena mungkin apa namanya dari keluarga yang sudah demikian gitu ya. Kalau kita lingkup ini, kalau kita secara sosialnya kan begitu. Tapi begitu masuk sistem dia malahan justru ya kompetitif dalam satu unit kerja. Ada yang, dia kok baru 3 tahun aja jadi PNS, ya kita tahu gajinya berapa, tahu bisa beli mobil. Orang bertanya kan begitu. Nah, naluri kita mungkin, oh iya, emang Adrisal ini orang tuanya emang ya mungkin bosnya perusahaan gitu, sehingga ya wajar aja gitu ya. Ya gajinya dia kan di PNS kan sama gitu lah, standar. Tapi yang sebelahnya ini mungkin ada yang tidak tahu perjalanannya keluarganya. Nah, hal yang demikian kalau kita dalam sistem pekerjaan kita dalam organisasi tentu ya yang terkait dengan ada pada lingkup organisasi itu tentu kita sepengetahuan kita yang bisa kita pahami tentu harus ada umpan balik, artinya gini mungkin kalau ada penyimpangan atasan kita diskusikan saja. Kalau sudah menyampaikan tentang hal tersebut ya tentu risikonya ada di sana. Nah, oleh karena itu kita harus bisa pandai-pandai ya, pendekatan-pendekatan tadi itu pada pimpinan atau pada lingkungan tadi, pada teman sendiri. Oh, Anda sebagai misalnya ada yang memegang peran gitu ya.
atau ada pimpro, pimpinan proyek, kemudian ada bendaharanya kan gitu. Misalnya terkait dengan pemegang inti dalam pengelolaan anggaran, misalnya kan bisa ya seperti itu. Ya. Oleh karena itu ya, usaha-usahanya tadi itu kalau clean itu tadi kan nyaman kerjanya juga, tidak menimbulkan gaduh ya. Ya. Nah, kita lihat misalnya dalam masih mampu mencegah orang lain dan untuk melakukan tindak korupsi dengan cara memberikan peringatan orang tersebut. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, mahasiswa atau taruna mampu mendeteksi adanya tindak korupsi dan melaporkannya kepada penegak hukum. Adapun penjelasan sebagai berikut ya. Jadi tentu kita harus dengan etika ya. Mampu mendeteksi adanya tindak korupsi tadi itu ya adalah misalnya apa kompetisi atau individual yang dimulai dari taruna mahasiswa itu sendiri memiliki persepsi negatif ya tadi kalau dia perilakunya tentang mungkin karena kebiasaan dalam lingkup keluarganya, gaya hidupnya, lifestyle-nya itu mungkin ya mewah seperti itu, gitu dapat gaji sendiri, pengen mengejar yang lebih besar itu dengan jalan pintas. Nah ini kan ada upaya-upaya yang penyimpangan gitu ya. Dan tentu di sana harus tadi sebagai teman yang baik adalah mengingatkan dan mendiskusikannya agar tidak melebihi atau juga tidak berbuat yang menyimpang dari apa yang telah ditentukan dalam sistem tadi. Menguatkan kesadaran ya juga awareness bahwa terhadap adanya potensi tindak pidana korupsi dan kemudian ya terlihat ya, pada akhirnya adalah taruna mahasiswa memiliki sikap anti korupsi. Jadi nanti kita lihat bahwa korupsi itu adalah perbuatan yang jahat, curang, ya, yang keji dan seterusnya. Nah, di dalam pemahaman ini kita lihat ya, atau sikap yang berikutnya adalah sikap anti korupsi ini kemudian memberikan efek tular, ya, getok tular, menyambung kepada yang lain ya, ke lingkungan sekitar di mana mahasiswa taruna berani mengingatkan atau mencegah. Nah, kalau saudara sekarang di desa mungkin atau tinggal di daerah atau di lingkungan keluarga sendiri, ya perlu berusaha untuk mengingatkan bagaimana sebenarnya yang menimbulkan kerugian yang lain, ya walaupun mungkin itu dalam bentuknya bukan PBN gitu ya. Artinya apa? Sudah terbiasa dengan clear tadi itu ya. Karena kejujuran, kedisiplinan dan sebagainya itu adalah merupakan sebagian yang implementasi sikap kita ya didasari dengan keimanan. Ya. Baik, kita lanjut. Di dalam pemahaman ini, saudara sekalian, kita lihat yang berikutnya adalah kompetensinya adalah mahasiswa taruna mampu mendeteksi adanya suatu tindak pidana korupsi secara komprehensif, mulai dari bentuk, proses, tadi ada upaya, ada usaha ya. Kemudian juga ada peraturan yang dilanggar, ada pelaku, ada kerugian, ada dampak yang ditimbulkan daripada apa yang dibuat atau dilakukan dari tindak pidana korupsi ya. Sehingga mampu menghasilkan penyelesaian masalah atau problem solving dan juga dapat melaporkannya kepada penegak hukum mungkin saja dilakukan ya. Nah, kata mungkin misalnya ya. Nah, misalnya dalam satu sistem baik di lingkungan masyarakat ya. Nah, tadi kan kalau saya contohkan seperti ada yang kabar sekdesnya adalah melaporkan kepala desanya. Mungkin secara psikis ya kekhawatiran pasti ada ya. Pasti ada karena mungkin ada tekanan adanya. Tapi kalau itu adalah kita punya prinsip dengan jujur maka terungkaplah sehingga dia adalah juga tidak hanya untuk memberikan atau menunjukkan bahwa sebagai seorang yang mungkin pejuang atau juga yang lain, tetapi dia adalah niatnya adalah dengan kejujuran tadi itu dan bisa juga kepada halayak, kepada yang masyarakat luas tadi itu bisa mengetahuinya. Nah, oleh karena itu tindakan yang demikian adalah ada baiknya. Nah, oleh karena itu sehingga saat ini yang bersangkutan justru banyak pembelaan ya. Bahkan yang penyidiknya itu sekarang itu seperti yang di desa terjadi di desa Cirebon itu adalah sehingga dia dikenain malahan ditelusuri, ditelaah ke lembaga-lembaga yang terkait di pengadilan oleh dari kejaksaan, kemudian juga dari kepolisian juga dari tingkat level atasnya. Dan jadi hal demikian ya
tentu yang disebutkan dengan etika tadi itu bagaimana dalam sistem organisasi nanti, ya. Ya tadi saling mengingatkan, karena teman yang baik itu adalah mengingatkan, bisa menasehati, saling menasehati dalam satu kebaikan atau untuk kebaikan, ya. Nah, kemudian kita lihat juga semangat mengajar ya. Saya kira inilah ya waktunya pas 40 menit. Jadi sekian demikian ya mengenai tentang pertemuan pertama pendidikan anti korupsi ya. Kita garis bawahi bahwa pendidikan anti korupsi. Jadi perspektifnya adalah anti korupsinya ya, bukan apa namanya menunjukkan bahwa kalau kita sudah tahu celah-celahnya, lalu bagaimana kita untuk justru malahan apa namanya melakukan tindakan itu mensiasati. Begini saudara sekalian, mungkin saya ingin sedikit ilustrasi pengalaman saya. Saya pernah jadi Pimpro. Ya. Pimpro waktu saya membangun kampus STMKG ya, waktu pindah tahun 2000. Yang dulu dari kampus AMG dari apa namanya dari Jalan Arifin Hakim, Jakarta Pusat, ya Kebon Siri itu pindah ke Pondok Betung. Karena waktu itu adalah BMG lepas dari perhubungan. Nah, di bawahnya di AMG itu ada di situ dan AMG di bawah Badan Diklat Perhubungan. Nah, itu harus pindah ya. Begitu lepas, saya mengalami bahwa begitu lepas dari perhubungan dari Badan Diklat Perhubungan, kita nggak punya anggaran ya, bahkan waktu itu kepala saya itu pimpinannya, waktu saya ke Subangnya, pimpinannya waktu itu adalah direkturnya Pak Dr. Adip Atma ya, almarhum. Sampai mengatakan ya kita kalau ada sumber dana, kalau sebelum ya sebelum kita dapat anggaran, dana ini harus digunakan dengan sebaik-baiknya untuk apa? Untuk apa namanya jangan sampai karyawan nggak gajian gitu ya. Satu, yang kedua ada perintah juga ada pimpinan bahwa pendidikan itu penting ya. Jangan sampai pendidikan itu terhenti. Atau disebutkan oleh waktu itu Kepala Badan Diklat Perhubungannya Pak Maijan Ali Keno, ya dia mengingatkan ya kalau perlu sekolah itu dengan gedek. Artinya apa? Sekolah itu adalah didirikan, dipagar dengan gedek. Gedek itu dari bambu gitu. Karena waktu itu kita lepas dari perhubungan, tapi belum ditampung oleh BMG. Nah, kita suruh pindah ke Pondok Betung. BMG pindah dari Arif Hakim ke Kemayoran. Aduh, ya sudah. Waktu saya adalah di urusan keuangan. Nah, kita nggak punya dana. Akhirnya kita berproses dan pindah ke Pondok Betung. Juga nggak ada biaya. Ya, saya itu pernah memindahkan dengan kebetulan waktu itu kan membangun gedung, kita dapat sumbangan dari Adikarya kontraktor itu 50 juta untuk membangun ruang di Pondok Betung. Ya Pondok Betung dikasih, yang saat ini kampus ini dikasih oleh BMKG karena kita kan masih di bawah perhubungan, jadi kita mau ke situ dikasih itu. Tadinya mau pindah ke Curug sudah dianalisa nggak jadi, pindah ke Setu di Klat ARJR nggak jadi ya. Begitu prihatinnya saat itu pindah ke sana ya sudah. Nah, membangun kelas di sana ada bedeng gitu yang sekarang jadi perpustakaan itu. Waktu itu kelasnya ada 4 kelas. Pak Adi, ya Adi Mulsandi yang sekarang lagi sekolah di itu adalah kelasnya tuh, sama Pak Adi juga di pusat di Klimat ya. Itu ada kelasnya yang saat itu ada 4 kelas. Akhirnya apa? Begitu kita dapat setelah pisah dari perhubungan di bawah BMKG, anggaran pertama kita harus bangun kampus. Nah, saya pimpronya gitu. Wah, yang namanya itu pegang proyek itu tantangannya luar biasa. Membangun itu rektorat itu saya itu ya. Artinya saya jadi pimpronya. Luar biasa itu godaannya itu, godaan yang ikut lelang, ikut bangun itu ya macam-macam. Waktu itu masih proses sistemnya itu adalah pengadaan barang dan jasa dengan aturan-aturan yang Kepres 80 dan sebagainya. Nah, demikian di sana banyak pelik pemikiran-pemikiran itu sehingga ya kita harus berjalan terus dengan di atas aturan-aturan yang ada dan kemudian alhamdulillah ya, terwujud gedung rektorat dan beberapa fasilitas lainnya sampai dengan beli marching band segala gitu. Nah,
Ini pengalaman dia. Nah, jadi artinya dalam sistem itu tadi itu kalau kita nggak punya prinsip, tidak punya prinsip atau punya kekuatan dengan kebenaran tadi itu masih berjalan, dan tentu kita harus ya sebagai orang beriman harus terus mohon kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Ya demikian gambaran sedikit sekalian ya. Jadi mungkin nanti saudara dalam pembelajaran ini sampai dengan 14 kali itu ada beberapa yang terkait dengan apa namanya baik proses upaya tindakan berpetrit dan kemudian model-model dan untuk kasus tadi itu mungkin bisa kita menambahkan diskusinya. Saya kira untuk pertemuan hari ini saya kira cukup demikian ya. Baik, kita akan saya cek nanti, saya tutup dulu ini apa namanya ya. Namun sebelumnya saya minta kepada Danton untuk coba di screenshot dulu. Ya silakan. Nanti akan saya satukan dengan di dalam satu file tentang progres pembelajaran. Silakan datonya mana? Ya, Pak. Ya. Baik Dimas ya, Dimas ya. Danton. Ya, Pak. Ya. Ya, silakan pada teman semuanya di foto dulu. Sudah, Pak. Oh baik ya. Nanti letakkan di WA group, saya nanti ambil untuk baik sekalian. Namun saya akan cek dulu di presensinya. Ini saya tutup dulu di Simas. Bentar, saya cek dulu. Oh ya, 21 yang sudah bisa klik ya. Apip Hawari ada? Apip Hawari. Siap hadir, Pak. Ya. Siap hadir, Pak. Ya, saya sebutkan ya. Abdullah Azam ada? Siap hadir, Pak. Abi Aslam? Siap hadir, Pak. Adriel Hanadias? Siap hadir, Pak. Apip Hawari sudah. Ahmad Takia? Ya. Ahmad Takia. Halo. Oke, Ahmad Takia. Sudah suaranya. Ada? Baik, Ahmad Jahrul Firdaus. Siap, hadir Pak. Oke. Kemudian Aldi Kaspari. Ada Aldi? Aldi ada nggak? Nah, ini kosong ini Aldi ini. Aldi nanti saya cek di grup. Oh, tulis ya nomor 7. Aldi Kasari. Halo, Aldion Setiawan. Aldion. Siap hadir, Pak. Iya, saya ingatkan bahwa saya kurang mencek ulang lagi, mencoba di. Kemudian ada Adel Yula Bianti. Hadir nggak? Ya. Anggareta Khairunisa. Siap hadir, Pak. Oke. Anggi Budi Wahyu. Hadir, Pak. Ajwar Makarim. Siap hadir, Pak. Chandra Okvi Permata. Siap hadir, Pak. Kemudian Dapa Gautama. Siap hadir, Pak. Kemudian Edo. Siap hadir Pak. Ada apa? Dimas Bayu. Nah, ini. Dimas Bayu Ya, ada? Ya. Galih. Siap hadir Pak. Hadir ya. Kemudian Kin Taufikur Rahman. Siap hadir, Pak. Gilang Yusuf. Siap hadir, Pak. Harafiadin Mariri. Siap hadir, Pak. Ukama Nur Akmal. Siap hadir, Pak. Inlim Rapijai. Siap hadir, Pak. Kemudian Muhammad Farhan.
Siap hadir, Pak. Ibnu Mubarak, Muhammad Ibnu Mubarak. Siap hadir Pak. Permata Salsabila. Siap hadir, Pak. Semit Laid Hasiolan Pakpahan. Siap hadir, Pak. Kemudian Muhammad maaf ya. Siap hadir, Pak. Robert Alexander Aupe. Siap hadir, Pak. Baik. Ya, tadi yang belum konfirmasi Takil ya sama Aldi ada. Izin Pak. Baik, ya. Pak, tadi laptop saya nge-lag Pak. Izin Pak, ada Pak. Aldi Ayan. Oke. 30 jumlahnya ya? Oke. Siap Pak, 30 Pak. Ya, baik. Kita cetak dulu ya. Bentar. Oh ini sih ya. Ya. Baik saudara sekalian, demikian pertemuan hari ini, pagi ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Saya izin dari ruang kelas ini. Terima kasih. Oke. Izin lah Pak. Terima kasih Pak.